Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita berhimpun untuk bersama-sama menghayati masa kematian Yesus dalam peribadatan refleksi Sabtu Sunyi. Adapun tema Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci yang akan kita hayati saat ini adalah merespon duka, tetaplah berkarya dan dikemas dalam bentuk doa dengan nyanyian Taizé. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mengambil waktu hening sejenak. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai doa dengan nyanyian Taizé pada hari ini. Dalam keheningan kita percaya Allah dapat berkata-kata dan menyatakan kehendak-Nya kepada kita semua. Karena itu, kita dasarkan ibadah ini di dalam pertolongan Allah yang menjadikan langit dan bumi yang kekal kasih setia-Nya. Mazmur 31 ayat 1 sampai 4 disambung 15 sampai dengan 16. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah aku gunung batu di tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Kehidupan dan kematian adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena setiap manusia akan mengalaminya. Namun yang paling sulit diterima dari dua hal itu adalah kematian.
Karena pasti tak ada yang ingin mati dan juga tak ada yang rela dan ingin berpisah dari seorang yang dikasihi karena kematian. Itu sebabnya masa paling sulit bagi kita adalah ketika kita kehilangan seseorang yang kita kenal dan kasihi karena kematian. Proses kesedihan dan kesepian inilah yang dirasakan oleh para pengikut Yesus di momen Sabtu Sunyi ini, saat mereka menemui kesunyian yang menyayat hati para pengikut Yesus. Karena Yesus yang selama ini diikuti, dikagumi, dan penolong, kehidupan mereka telah tiada. Ia telah mati dan rasanya kematiannya juga melumpuhkan kehidupan dan semangat para murid dan pengikutnya. Duka, derita, sengsara yang serupa, itulah kesan dan pesan yang juga yang nampak pada kitab Ratapan 3 ayat 1 sampai 9 dan disambung dengan ayat yang 19 yang demikian. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada taranya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak-teriak, tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Dalam kegelapan
Marilah kita berdoa pengakuan dosa dengan litani Mazmur 119 ayat 25 sampai ke 33. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat akhir. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.'
Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Sabtu sunyi ini, marilah kita merenungkan sabda Tuhan di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Di Sabtu sunyi ini, kubur Yesus dijaga dengan sangat ketat oleh tentara-tentara Pilatus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka tetap bersikukuh untuk menjaga kubur Yesus. Maka di momen ini, marilah kita terus merenungkan, menghayati, bahkan di titik kematian pun, Yesus dibatasi sedemikian rupa oleh rupa-rupa agama, oleh orang-orang politik kala itu. Mari kita renungkan, apakah justru saat ini kita yang masih juga membatasi, bahkan ketika Kristus sampai di kematian, kita takut kekuasaan kita sebagai manusia direnggut. Jika ini yang terjadi, maka biarlah kita meminta pengampunan dari Tuhan. Mari kita masuk di dalam keheningan batin. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah
1 Petrus 4 ayat 1 sampai 8. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya kamu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu, heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka menfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh orang yang akan lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tinggallah bersamaku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersamaku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersamaku di dalam doa, di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih dan setia, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati, menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar dan menjawab doa umat-Mu. Kami berdoa bagi dunia ini Tuhan. Engkau tahu setiap sudut bumi dan semua pergumulan yang sedang terjadi. Perang, ketidakadilan, perubahan iklim, penderitaan manusia, dan ketidakpastian masa depan. Kiranya terang dan damai-Mu hadir di tengah kegelapan. Pakailah orang-orang percaya di seluruh dunia menjadi alat pembawa damai dan kasih-Mu.
Kami bersyukur atas Indonesia, bangsa yang Kau karuniakan bagi kami. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa ke dalam tangan-Mu, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR, para gubernur, bupati, camat hingga kepala desa. Berikanlah hikmat dan takut akan Tuhan, agar mereka memimpin dengan adil dan bijaksana. Kami juga berdoa bagi keutuhan bangsa kami di tengah perbedaan. Kiranya kasih dan persatuan senantiasa terpelihara. Kami menyerahkan gereja-Mu di seluruh Indonesia. Panggilan gereja-Mu begitu besar di tengah dunia yang terus berubah. Berikanlah kekuatan kepada para pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, dan seluruh jemaat, agar tetap setia memberitakan Injil, menjadi terang dan garam di tengah masyarakat, serta hadir membawa pengharapan di tengah kesulitan hidup. Kami bersyukur atas setiap bentuk karya pelayanan yang dilakukan oleh jemaat kami, baik dalam bentuk pelayanan kasih, pendidikan kesehatan, penginjilan, maupun pelestarian lingkungan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati dan mampukan kami untuk terus melayani dengan hati yang tulus, penuh kasih dan setia. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Kami juga berdoa bagi mereka yang menjadi korban bencana, yang mengalami tekanan ekonomi, masalah rumah tangga, dan pergumulan hidup lainnya. Jamahlah mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Segala doa ini kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah pengantara kami dan sumber pengharapan sejati yang sudah mengajari. Kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti setelah berkat, panjenengan saya beri waktu untuk hening sejenak.
Dan ketika dirasa itu sudah cukup, maka ibadah telah selesai. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan sumber kehidupan. Jadilah saksi Kristus. Hiduplah dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus, kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati saudara sekalian, kini dan sepanjang segala abad. Amin.